Hai guys, penduduk bumi, penduduk luar bumi, penghuni alam nyata, alam gaib, alam baka, alam kandungan, alam semesta yang indah ini. Welcome back to Angkerpedia. Kalau kita bicara tentang hantu, pasti nggak ketinggalan ngomongin tentang tempat-tempat yang katanya angker. Nah, di Indonesia terdapat beberapa rumah-rumah yang saking angkernya itu ceritanya sampai terkenal banget. Nah, kalau kalian mau tahu, jangan lupa buat klik like dan subscribe-nya terlebih dulu biar aku lebih semangat konten untuk kalian. Now, let's get to the story. Oke, aku akan mulai dari rumah Pondok Indah. Siapa sih yang nggak tahu rumah ini? Rumah mewah yang terletak di Jalan Pondok Indah, Jakarta Selatan ini memang sudah terkenal akan cerita seramnya ke penjuru Indonesia sejak sangat lama. Rumah ini konon merupakan lokasi pembantaian satu keluarga yang semuanya tewas di rumah tersebut. Dan hingga kini konon arwah dari korban-korban yang meninggal satu keluarga tersebut masih bergentayangan di sana. Nah, karena aura mistis yang mungkin sangat kental di sana, jadinya membuat makhluk-makhluk astral yang ada di sekitar tempat tersebut kayak ketarik gitu untuk tinggal di sana. Jadilah rumah tersebut tambah angker. Saking terkenalnya cerita Rumah Pondok Indah ini sampai dijadikan sebuah film yang berjudul Rumah Angker Pondok Indah pada tahun 2006 silam. Next, ada Rumah Kentang. Yang ini juga dijadiin film guys. Judulnya Rumah Kentang pada tahun 2012 yang lalu. Ada yang udah pernah nonton? Coba ceritain di bawah menurut kalian filmnya bagus apa enggak. Tapi kalian tahu nggak sih kalau sebenarnya Rumah Kentang ini nggak cuma satu loh yang ada di Indonesia, melainkan ada 3. Yang pertama ada di Bandung, yang kedua ada di Yogyakarta, kemudian ada juga yang di Jakarta. Oke, aku akan ceritain satu persatu secara singkat ya guys. Mulai dari Rumah Kentang yang ada di Bandung dulu. Jadi di Bandung terdapat rumah kosong yang sering mengeluarkan aroma kentang. Rumah tersebut berada di Jalan Banda, Citarum, Bandung. Rumah satu lantai bergaya kolonial ini telah lama ditinggalkan oleh penghuninya. Iyalah ya, namanya aja rumah kosong. Tak hanya aroma kentang yang sering tercium oleh warga sekitar, konon beberapa warga juga pernah melihat dan sering melihat penampakan anak kecil dan seseorang dengan wajah yang hancur. Konon pernah terjadi sebuah tragedi yang mengenaskan di sana. Dahulu ada seorang ibu yang sedang merebus kentang sambil menggendong anaknya yang masih bayi. Namun tanpa sengaja bayi itu malah terjatuh ke kuali berisi kentang rebus. Dan kemudian tentunya bayi tersebut meninggal seketika. Nah, saat ini rumah kentang tersebut telah dialihfungsikan sebagai kafe yang bernama Rumah Kentang 1908. Dan sudah direnovasi sehingga gayanya lebih terlihat modern gitu guys. Ada yang berani ngopi cantik di sana? Coba komen di bawah. Selanjutnya ada Rumah Kentang di Yogyakarta. Rumah Kentang di Yogyakarta ini terletak di Kota Baru, tepatnya di seberang SMA Stella Duse 1. Rumah Kentang yang berada di Yogyakarta ini ternyata tidak memiliki kisah tragedi yang merenggut nyawa seseorang loh guys. Namun, konon rumah ini mengeluarkan aroma kentang rebus di waktu-waktu tertentu. Konon warga setempat percaya bahwa aroma kentang rebus tersebut berasal dari makhluk gaib genderuwo yang muncul di sana. Sejumlah orang juga mengaku pernah melihat penampakan noni Belanda di rumah tersebut. Beberapa warga juga pernah melihat sosok berwajah hancur. Namun kini rumah tersebut telah dialihfungsikan menjadi kantor Bank BTN. Terakhir, Rumah Kentang Dharma Wangsa yang ada di Jakarta. Berbeda dengan 2 rumah kentang sebelumnya yang telah dialihfungsikan menjadi kafe dan juga kantor bank, rumah kentang yang satu ini tidak dialihfungsikan, jadi dibiarkan begitu saja. Makanya
kelihatannya lebih seram dari dua rumah kentang yang tadi. Jadi kisah rumah kentang Dharma Wangsa ini menjadi salah satu kisah yang paling terkenal tentang rumah kentang di Indonesia. Konon di rumah ini pernah ada asisten rumah tangga yang kesal terhadap anak majikannya yang masih kecil karena anak tersebut nakal gitu guys. Dia kemudian dengan sengaja memasukkan anak tersebut ke dalam kuali besar yang berisi kentang yang sedang direbus. Dan setelah itu, asisten rumah tangga tersebut kasih jasad anak majikannya. Serta parahnya lagi, ia justru menghidangkan daging anak majikannya tersebut di pesta yang digelar oleh majikannya. Para tamu undangan pun menikmati daging tersebut, termasuk kedua orang tuanya. Nah, sejak saat itulah rumah kentang Dharma Wangsa menjadi angker dan sering mengeluarkan aroma kentang pada saat malam hari. Warga setempat juga pernah mendengar suara perempuan minta tolong dan juga ada suara teriakan anak kecil dari dalam rumah 2 lantai tersebut. Gimana guys, dari ketiga rumah kentang tadi, mana nih yang paling serem menurut kalian? Komen di bawah. Oke, next. Rumah kali ini juga dijadikan sebuah film yang menurutku menjadi salah satu film horor terbaik di Indonesia. Yap, Rumah Pengabdi Setan. Rumah yang berada di perkebunan PTPN 8, Kampung Kertamanah, Desa Margamukti, Pangelangan, Bandung ini merupakan rumah yang dulunya adalah rumah dinas pengawas kebun milik pengusaha Bosca Bersaudara. Dahulu Bosca ini merupakan salah satu pengusaha teh dari Belanda yang menjadi milik Onderdeming Teh Malabar di Pangelangan. Hal tersebut terbukti dengan salah satu peninggalan dari Bosca, yaitu Lembaga Observatorium yang berada di Lembang. Namun perkebunan teh milik Bosca tersebut diakuisisi oleh negara melalui PT Perkebunan Nusantara. Hal tersebut membuat rumah dinas itu berpindah kepemilikan dan ditinggalkan oleh penghuninya sehingga menjadi kosong. Seiring dengan berjalannya waktu, rumah tersebut menjadi tidak terawat namun tidak dirobohkan. Jadi kesan mistis sangat kental terasa di rumah tersebut. Dan lambat laun, rumah tersebut mendapat gelar angker dari warga sekitar. Mereka mengaku sering melihat penampakan noni Belanda dan hantu anak kecil di sana. Selain itu, di belakang rumah tersebut juga terdapat sumur yang terkenal angker juga. Next, dan ini yang terakhir, yaitu rumah ambulan. Ada banyak versi cerita tentang rumah ambulan ini, tapi aku akan menceritakan salah satu versinya aja ya guys. Jadi rumah ambulan ini ada di Jalan Bahuriksa, Kota Bandung. Lagi-lagi Bandung. Emang Bandung tuh banyak spot-spot angker kayaknya ya guys. Jadi pengen kesana deh. Seru kayaknya ya kalau kita bikin konten penelusuran. Coba deh komen di bawah kalau kalian pengen mistis membuat konten penelusuran untuk kalian. Oke, rumah tua peninggalan kolonial Belanda ini makin seram karena terdapat satu unit mobil ambulan yang berada di halaman rumah tersebut. Makanya dijuluki dengan rumah ambulan. Konon katanya tidak ada satupun orang yang berani memindahkan ambulan tersebut dari rumah itu. Dilansir dari beberapa sumber, dulu rumah itu tuh dihuni oleh satu keluarga Belanda. Namun, suatu hari mereka mendapatkan musibah yaitu kecelakaan dan mereka semua meninggal dunia. Seluruh korban yang meninggal diantarkan ke rumah tersebut menggunakan ambulan yang tadi. Ambulan jadul itu. Akan tetapi setelah ambulannya kembali ke rumah sakit, tiba-tiba keesokan paginya ambulan tersebut kembali ke rumah itu tanpa ada yang menyetir. Tidak lama berselang, seseorang juga pernah memindahkan ambulan tersebut ke rumah sakit lagi. Namun tetap saja kembali ke rumah tersebut. Jadi setelah itu nggak ada yang berani mengotak-atik mobil ambulan tersebut lagi. Karena mereka takut mendapat teror atau semacamnya gitu guys. Jadi gimana guys? Apa kalian berani uji nyali di rumah-rumah angker yang tadi aku sudah sebutkan? Komen di bawah. Jangan lupa buat klik like dan subscribe-nya untuk konten-konten menarik aku lainnya. Dan sekian, Mistis pamit undur diri. Bye-bye.